tajam dan terpercaya ya Bapak Ibu ya. Apalagi itu pendeta, baca yang jelas. Yang kalau marah-marah, ngomel-ngomel, emosi-emosi jelas. Ya kan, giliran baca Alkitab nyaris tak terdengar. Ya, bilang kiri kanan, tak boleh gitu kata pendeta. Bilang saudara-saudara ya, harus baca yang mantap punya ya. 1, 2, 3. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah sudah dinyatakan bahkan semenjak manusia jatuh dalam dosa. Bahkan ketika manusia diciptakan, Allah hadir di Taman Eden dan bersahabat dengan manusia. Bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah melangkah untuk mencari manusia yang berdosa. Tuhan menyatakan dirinya dengan banyak hal. Bahkan dalam perjalanan bangsa Israel, Tuhan menyatakan dirinya lewat tiang awan dan tiang api. Dia juga menyatakan dirinya dengan dibangunnya tabernakel. Allah ada di sana. Allah sudah bahkan Yesus sudah dinubuatkan. Kristus sudah dinubuatkan akan menjadi juru selamat bagi umat manusia. Itulah sebabnya saya akan mengungkapkan fakta ini kepada saudara. Supaya saudara bisa mengerti bahwa Alkitab bukanlah kumpulan cerita yang terpotong-potong. Alkitab bukanlah cerita saudara-saudara yang tidak ada kesinambungan satu sama lain. Next PowerPoint. Supaya setiap kita melihat bahwa ternyata Alkitab yang kita miliki adalah cerita tentang Yesus, tentang Kristus yang sudah bahkan dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Alkitab yang saya miliki Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 66 kitab. Ditulis oleh 40 penulis. Bayangin. Latar belakangnya beda-beda. Ada orang yang terkenal dokter, ada orang-orang hebat, ada orang-orang biasa, nelayan dan lain sebagainya. Ditulis di 3 benua, 3 bahasa, 13 negara. Anda perhatikan ini. Ditulis dalam kurun waktu 1500 tahun. Jadi dipastikan 40 penulis ini belum tentu mereka pernah saling mengenal. Tapi saudara dengar, saudara perhatikan bahwa hebatnya firman Tuhan yang kita miliki. 66 kitab, 40 penulis, 1500 tahun ditulis. Bicara tentang pribadi, satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin saudara. Yesus Kristus. Itulah sebabnya, next PowerPoint. Alistair Beck mengatakan demikian. Perhatikan ini. Saya mulai dari ini supaya saudara bisa mengerti bagaimana Kristus, bagaimana Tuhan, bagaimana Allah kita berkarya dari waktu ke waktu. Dia mengatakan demikian. Kita menemukan Kristus dalam semua kitab suci. Dalam perjanjian lama ia dinubuatkan. Semua perjanjian lama sebenarnya sedang menuju kepada Kristus yang akan lahir. Dia dinubuatkan. Dalam Injil dia dinyatakan. Dia lahir dan dia dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kisah Para Rasul dia dijelaskan, diberitakan bagaimana Petrus memberitakan Yesus dan banyak orang percaya kepada Yesus. Dan dalam surat-surat dikatakan ia dijelaskan bagaimana Paulus dengan doktrin yang begitu dalam menjelaskan tentang siapa itu Yesus. Dan dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Wahyu dia diharapkan karena kita menunggu kedatangan Kristus kali yang kedua. Fakta
ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Membuat saya kagum. Wow, hebat itu Alkitab yang kita miliki. Alkitab yang kita miliki bukan cerita yang terpotong-potong, terputus-putus. Bukan. Ada Musa sebenarnya menunjukkan kepada Kristus. Musa membebaskan bangsa Israel. Tapi Musa adalah manusia yang terbatas. Sehingga Yesus menjadi Musa yang sejati bagi kita. Yang membawa kita dari perbudakan dosa. Membebaskan kita. Ada Daud. Seorang raja yang tidak sempurna. Tapi menunjuk kepada Kristus. Raja yang sempurna yang mengasihi kita. Semua cerita di dalam perjanjian lama harus dilihat dengan kacamata Kristus. Dan pada waktu bangsa Israel berjalan di padang gurun. 40 tahun lamanya. Kalau saudara pernah lihat padang gurun, gersangnya bukan main. Tetapi bagaimana Musa mengatakan kepada Yosua supaya Yosua tidak takut. Karena pada dasarnya kita orang yang takut menghadapi pergumulan, penderitaan, kesulitan. Itulah sebabnya kita berusaha kerja supaya anak-anak kita nggak susah. Kita berusaha simpan duit kita supaya kita jangan susah.